Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok Perlindungan Kesehatan Hutan 10A akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai gangguan abiotik pada sekitaran hutan luar Lampung. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafia Febia Rahma dengan NIM 245397720 KT 10753. Perkenalkan, saya Naila Herunisa dengan NIM 2454230 KT 10799. Saya Zamawar Samitana Sintani dengan NIM 245444757 KT 10890. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Dewi dengan NIM 245444743 KT 10886. Perkenalkan, saya Zulfikar Madalatif dengan NIM 245345818 KT 10644. Perkenalkan, saya Nandanai Atateta Alvara Wenasto dengan NIM 245403552 KT 10768. Perkenalkan, nama saya Yuniarta Turki Pengasari dengan NIM 2453627 KT 10689. Saya Naisila Cantika Sari dengan NIM 245381211 KT 10705. Perkenalkan, nama saya Sarah Irulwis dengan NIM 245377898 KT 10697. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Identifikasi kondisi kerusakan pohon menggunakan metode Forest Health Monitoring di Tahuar, Provinsi Lampung yang ditulis oleh Dina Pertiwi, Rahmat Sabei, Harikasyo Koyo, Indriyato. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahmat atau yang kita kenal sebagai Tahuar merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi, blok koleksi tumbuhan, dan satwa terbesar di 13 lokasi di Provinsi Lampung. Salah satunya ada di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Awalnya, blok koleksi tumbuhan dan satwa merupakan kawasan hutan premier yang berangsur-angsur berubah menjadi hutan campuran akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan yang berdampak pada penurunan kesehatan hutan. Adanya aktivitas manusia, faktor biotik dan abiotik yang makin meningkat dapat mengakibatkan penurunan kesehatan pohon. Penurunan kesehatan pohon dapat dilihat berdasarkan kondisi kerusakannya. Kerusakan yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya penyakit, serangan hama, gulma, api, cuaca, dan satwa. Identifikasi kesehatan hutan berdasarkan indikator vitalitas. Lalu, terdapat objek kerusakan yang kami gambarkan dalam diagram lingkaran. Yang pertama, ada batang bawah sebesar 18%, yang kedua, bawah dan atas batang sebesar 4%, yang ketiga, atas batang 11%, yang keempat, tajuk 8%, yang kelima, cabang 15%, yang keenam, pucuk dan tunas 3%, yang ketujuh, daun 11%, dan yang terakhir, 8, akar dan batang bawah 30%. Lalu selanjutnya ada tipe kerusakan abiotik. Yang pertama ada tipe kerusakan luka terbuka. Tipe kerusakan luka terbuka itu teramati sebanyak 46% dan merupakan tipe kerusakan terbesar pada tegakan. Kerusakan ini disebabkan adanya campur tangan manusia. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa luka terbuka yang terjadi berupa bekas sayatan benda tajam yang menyebabkan infeksi pada tanaman. Luka ini merupakan faktor awal terjadinya kerusakan pada pohon, seperti pelapukan, yang kemudian menyebabkan pohon mati dan tumbang. Hal ini disebabkan luka yang terbuka dapat menjadi tempat masuknya virus atau organisme perusak seperti jamur dan hama pengganggu lainnya. Tipe kerusakan lainnya adalah tipe kerusakan daun berubah warna. Teramati 8 kasus tipe kerusakan pohon yang mengalami perubahan warna daun atau sebesar 5%. Gejala yang tampak yaitu daun tidak lagi berwarna hijau atau daun menjadi layu. Pada daun pohon karet, daun berwarna coklat, sedangkan pada daun pohon patai berwarna kekuningan. Hal ini dikarenakan tidak terbentuknya klorofil yang disebabkan oleh kekurangan mineral, pencemaran udara, kekeringan, dan juga karena terbakar oleh panasnya sinar matahari. Lalu, kita dapat mencegah kerusakan terbuka dengan cara satu, pembersihan kerusakan. Yang dilakukan pembersihan pada bagian pohon yang rusak pada luka terbuka. Pembersihan dikombinasikan dengan pemberian pestisida untuk mencegah infeksi patogen. Yang kedua, ada pembuangan benalu, yaitu menghilangkan benalu penting untuk menjaga kesehatan pohon
inangnya dan mengurangi pakan bagi burung sehingga dapat menurunkan populasi burung yang menyebarkan benih benalu. Yang terakhir ada tindakan tambahan, yaitu melakukan pengisian atau penambalan lubang pada bagian pohon yang mengalami growong atau gravity treatment. Selanjutnya, ada pencegahan perubahan warna pada daun. Yang pertama, periksa pH tanah. Ketidakseimbangan pH tanah dapat menyebabkan masalah pada penyerapan nutrisi. Maka dari itu, pastikan pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua yaitu perbaiki kondisi tanah dan nutrisi. Pastikan tanaman mendapat nutrisi yang cukup, khususnya nitrogen, fosfor, dan kalium. Lakukan pemupukan secara berkala sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketiga yaitu dengan menjaga kelembapan udara. Tanaman tropis seringkali membutuhkan kelembapan udara yang tinggi. Maka dari itu, pastikan tanaman mendapatkan cukup air terutama saat cuaca panas atau kering. Yang terakhir yaitu pangkas daun yang rusak. Potong daun yang sudah berubah warna parah agar tidak menyebar ke bagian lain dan merangsang pertumbuhan daun baru yang sehat. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan teman-teman sebelumnya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman atau Tahurawar di Provinsi Lampung menghadapi penurunan fungsi kawasan akibat aktivitas manusia, faktor biotik dan abiotik yang berdampak pada kesehatan pohon. Identifikasi kondisi kerusakan pohon dilakukan dengan metode Forest Health Monitoring yang mengungkap berbagai jenis kerusakan seperti kanker batang, tunas rusak, pecah batang, kumosis, dan pertumbuhan cabang berlebih. Dengan tipe kerusakan yang terbesar yaitu luka terbuka sebesar 46% dan lokasi kerusakan pohon terbanyak terjadi pada akar dan batang bagian bawah sebesar 29%. Pencegahan dan perawatan dilakukan melalui pembersihan luka terbuka, penghilangan benalu, pemupukan berkala, penambalan lubang pada batang yang rusak, serta memastikan kelembapan udara. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pohon di Tahurawar memerlukan pendekatan holistik melalui monitoring intensif, tindakan preventif, dan perbaikan secara rutin untuk mendukung fungsi konservasi kawasan hutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga kita tetap dapat menjaga hutan kita menjadi lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.